Alhamdulillah, puji dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas seluruh nikmat dan rahmat yang selalu tercurahkan kepada kita, sehingga berkat rahmatnya kita berada di tempat yang lain yang menunjang ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas amalan hati, yaitu tentang berharap hanya kepada Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa puncak kebahagiaan hati adalah bersyukur kepada Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyattakhid ahadukum qalban syakira." Setiap berbahagia, yaitu merasakan kesempurnaan hidup, maka yang pertama yang harus ia perhatikan adalah memastikan hatinya bersyukur kepada Allah. Ini puncak kebahagiaan hati adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Lalu pertanyaannya adalah, ma huwa syukur? What is syukur? Apa itu syukur? Syukur, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah mahabbatullah azza wa jal wal amalu alladhi yubarhinu 'alaiha. Syukur itu adalah cinta kepada Allah yang dibuktikan dengan amal. Itu syukur. Jadi kalau kita ingin bahagia, kita harus cinta Allah melebihi cinta kita kepada dunia kita. Dunia itu maksudnya orang yang kita sayangi. Sesuatu yang kita cintai di dunia itu dunia kita. Apakah itu anak, keluarga, orang tua, harta, itu dunia kita. Kita tidak usah berpikir dunia itu tempat-tempat yang luar biasa, ya, yang menakjubkan. Itu bukan dunia kita. Dunia kita adalah yang kita cintai, di mana kita tidak boleh mencintai yang kita cintai selain Allah melebihi cinta kita kepada Allah. Ini dasar syukur. Tapi kalau hanya cinta saja belum dibuktikan dengan amal, maka tidak dikatakan syukur. Harus dibuktikan dengan amal. Amalnya pun harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya mengapa kita disuruh mengikuti Rasul. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Jadi mengikuti Nabi itu maksudnya beramal sesuai dengan contoh beliau dalam rangka membuktikan cinta kepada Allah. Makanya amal itu sendiri Allah tidak minta kita sekedar beramal, tapi amal yang berkualitas. Surat Al-Mulk jelas sekali di sana Allah menegaskan ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jadi amal yang diinginkan oleh Allah amal bukti cinta. Makanya amal yang terbaik. Terbaik kalau bicara cinta berarti
terbaik di sisi Allah, terbaik di mata Allah Jalla wa'ala. Makanya kalau kita merujuk kepada tafsir para ulama salaf, misalnya Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, ayyukum ahsanu amala, kata Fudail bin Iyad apa? Akhlasahu wa aswabah, yaitu amal yang paling ikhlas dan amal yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi. Lalu beliau mengatakan, al-amal idza kana khalisa wa lam yakun shawaban lam yakun salihah, wa kadzalika al-amal idza kana shawaban wa lam yakun khalisan wa laysa bisalih. Amal kalau cuma hanya ikhlas tapi nggak sesuai dengan contoh Nabi, dia tidak disebut amal soleh. Demikian pula amal kalau dikerjakan sesuai dengan contoh Nabi tetapi tidak dilakukan karena Allah, tidak disebut amal soleh. Jadi amal soleh itu, kata beliau rahimahullah, amal yang dilandasi oleh ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perpaduan antara ikhlas dan ittiba itu namanya syukur. Untuk menjaga syukur dengan sabar dan taubat, ini penjaga. Mengapa kita disuruh banyak bertaubat pada Allah dengan taubat nasuha? Demi menopang dan menjaga syukur. Karena kita kerap lalai dari syukur. Cara menjaganya gimana? Dengan taubat. Kenapa kita diminta untuk sabar? Selama kita di dunia, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hadzin azim wa sabrun jamil wallahul musta'an. Banyak ayat yang menjelaskan perintah dan keutamaan sabar. Kenapa kita harus sabar? Dan sabar itu terus harus kita lakukan selama kita bernapas. Kita tidak perlu lagi sabar kalau kita sudah meninggal dunia, wafat, udah gak ada lagi sabar. Tidak ada lagi namanya ibadah sabar di barzah, apalagi di akhirat. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, as-sabru wasilah wa syukru ghaya. Sabar itu kendaraan untuk menuju syukur. Jadi kita bersabar supaya bisa jagain syukur kita, supaya tetap cinta, supaya tetap beramal. Itu tujuan daripada sabar. Makanya kalau dikatakan sabar ada akhirnya, sabar ada batasnya, berarti dia nggak paham sabar. Bagaimana sabar ada akhirnya? Loh, orang dia itu kendaraan kok, dia itu media, sarana. Gak ada yang namanya kendaraan dikatakan terminal. Terminal itu tempat. Kendaraan umum, terminalnya mana? Pesawat, kereta, stasiun, bis. Terminalnya mana? Ya itulah tujuannya. Gak ada terminal saya bis ini gitu lah. Ujungnya, tujuan saya itu ini. Syukur itu terminal, sabar itu kendaraannya. Jadi kalau orang mengatakan sabar ada batasnya, berarti Anda memahami kendaraan itu terminal. Ada yang salah pada analogika orang tersebut. Kita bersabar untuk bersyukur, kita bertaubat pada Allah untuk bersyukur. Makanya Nabi tidak punya dosa. Kenapa banyak bertaubat? Itu yang harus jadi pertanyaan. Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni la atubu illa fil yawmi mi'ata marrah. Saya bertaubat kepada Allah satu hari 100 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak punya dosa satu hari 100 kali bertaubat. Kenapa? Logikanya gak masuk. Berarti beliau ingin menyampaikan suatu pelajaran dan pesan penting, bahwa beliau banyak bertobat bukan karena dosa, demi menyempurnakan syukur beliau kepada Allah.
demi menyempurnakan kebahagiaan hati beliau, karena syukur itu kebahagiaan, gitu. Oh, jadi Nabi banyak bertobat demi menyempurnakan syukur, karena tobat itu salah satu media terbaik syukur. Oh, itu pesannya. Karena kalau karena dosa, beliau tidak punya dosa. Para ulama sepakat, laisa lin nabi sallallahu alaihi wasallam kabair, Nabi tidak punya dosa besar. Khilaf di antara ulama, apakah Nabi punya dosa kecil? Khilaf, yang sahih punya, tapi segera Allah tutup. Rasul berbuat dosa kecil, nyuekin orang miskin, Ibnu Maktum yang mau Islam, abasa wa tawalla an jahul a'ma, bermuka masam kepada orang miskin, tapi orang kaya dia senyum, berharap betul supaya orang-orang Quraisy kufar itu mau mengikuti agama Islam. Tapi yang miskin-miskin beliau gak berharap. Ditegur oleh Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala menegur Rasul karena ingin mengambil hati salah seorang istrinya sampai beliau mengharamkan madu. Allah katakan, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Hei Muhammad, kenapa kamu mengharamkan madu? Itu halal hanya demi mendapatkan hati istrimu. Ditegur oleh Allah dan diabadikan di Al-Quran. Ada beberapa ayat yang mana Allah mengkritik Rasulullah karena kesalahannya, diabadikan di Al-Quran. Artinya Rasul berbuat salah tapi kecil. Kalau kecil tidak perlu bertobat, cukup istighfar dan amal soleh. Karena dosa kecil dihapus oleh apapun itu, oleh musibah, amal soleh. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah, di dunia ada 5 sungai penghapus dosa: istighfar, amal soleh, musibah, ya istighfar, amal soleh, musibah, dan dilebur habis dengan taubat. Jadi semua itu Allah jadikan sebagai penghapus dosa. Tapi untuk dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau kita fokus kepada cinta, syukur, cinta ini dibuktikan dengan amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Menjaga syukur dengan sabar dan taubat. Nah, sekarang kita fokus kepada cinta ini. Kita tidak bahas dulu tentang amal. Bagaimana amal sesuai dengan, dikatakan amal sesuai dengan tuntunan Nabi, itu nanti pembahasannya beda lagi. Yang disebut oleh Imam Syatibi dalam kitab I'tisam, dan juga Syekh Muhammad Utsaimin dalam kitab Ibtida, beliau mengatakan bahwa syarat dikatakan amal itu sesuai dengan tuntunan Nabi itu ada 6. Tapi itu pembahasan nanti. Sekarang cinta. Salah satu pilar syukur cinta. Allah Jalla wa'ala menyebutkan agar kita fokus menjaga cinta kepada Allah. Itu dulu. Karena hidup ini untuk apa sih umur? Allah Jalla wa'ala dalam ayat menyampaikan hidup ini adalah untuk mencintai, waktu untuk mencintai Allah dan mentaatinya. Makanya yang kita bawa mati hati, jiwa, karena tempat cinta. La yawma la yanfa'u malu wala banu illa man atallah biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Coba lihat tafsir para ulama, apa makna hati yang bersih? Hati yang penuh dengan cinta kepada Allah. Coba lihat tafsir para ulama, makna nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Al-mutmainnah bihubbillah, yang tenang dengan cinta kepada Allah. Lihat tafsir Sa'di, lihat tafsir Ibnu Katsir, lihat tafsir para ulama. Sama penafsirannya, karena mereka bertolak dari kaidah tafsir yang sama. Kemudian syukur itu adalah membuktikan cinta dengan amal. Makanya yang kita bawa mati apa? Amal. Amal. Yatba'ul mayyita thalatha, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Fa idza adhufina
yarji' itsnan wa bayqa ma'ahu 'amalu. Seorang yang meninggal dunia, dia akan diiringi ketika akan dimakamkan dengan 3 hal: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Namun ketika dia sudah dimasukkan ke dalam liang kubur, maka ya akan ditinggal oleh semuanya, bahkan oleh keluarganya, dan hartanya akan dibawa kembali. Namun yang tetap bersamanya hanyalah amal. Kenapa amal? Bukti cinta. Tapi amal yang menyelamatkan adalah amal bukti cinta. Tidak semua amal. Makanya ada amal soleh, ada amal toleh. Sekarang kita fokus kepada cinta. Bagaimana memupuk rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala dan menguatkannya? Ya, Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran, contoh Al-A'raf ayat 29, Al-A'raf 56, Allah Jalla wa'ala di 2 ayat itu mengajarkan kita cara memupuk dan menyempurnakan rasa cinta kepada Allah. Jadi kita fokus dulu ke hati. Jadi hati dulu kita tata, kita benerin, baru nanti amal. Dalam rangka bersyukur, karena syukur itu berarti kebahagiaan. Nah, cara untuk memupuk rasa cinta kepada Allah dan menyempurnakannya dengan 2, yaitu dengan apa? Dengan takut dan berharap hanya kepada Allah. Allah bilang apa? Wad'u, Al-A'raf 56, wad'uhu khawfa wa tama'a, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Lalu Allah bilang apa? Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dari orang-orang yang ihsan, muhsinin. Rahmat, cinta, kasih. Kok perintah untuk takut dan berharap kepada Allah, tapi akhir ayat mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat dari orang-orang yang ihsan. Ayat ini memberi pelajaran. Apa pelajarannya? Orang yang baik adalah orang yang baik hatinya. Karena Allah katakan muhsin, orang yang baik. Tapi ketika Allah bicara tentang hati, wad'u khawfa wa tama'a, karena takut amalan hati, berharap amalan hati. Jadi orang yang baik adalah orang yang baik hatinya. Lalu baik hatinya, siapa yang baik hatinya? Siapa yang dikatakan orang soleh, orang baik? Yang cinta Allah. Allah sebutkan pendukung cinta, takut dan berharap. Jadi orang yang baik itu, orang yang soleh itu, orang yang cinta Allah. Makanya kata ulama, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Al-Imam Zahabi menyebutkan itu dalam Syiar A'lamun Nubala dan dari kitab-kitab yang disebutkan para ulama, bahwa cinta dunia cikal bakal keburukan. Orang buruk itu, orang aneh itu, orang rusak itu karena cinta dunia. Berarti orang baik itu, orang soleh itu, orang yang selalu dekat dengan kebaikan itu yang cinta Allah. Cinta Allah cikal bakal kebaikan, cinta dunia cikal bakal keburukan dan kejahatan. Udah, itu aja, jelas. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Kemudian apa? Semakin Anda takut kepadaku, semakin kamu berharap kepada aku semakin cinta dan sayang kepadamu. Maka dari ayat ini para ulama, para mufassir memahami bahwa kita harus takut kepada Allah, tapi bukan untuk takut. Karena takut itu bukan tujuan. Dan kita harus berharap hanya kepada Allah, tapi bukan untuk hanya berharap saja. Karena berharap kepada Allah bukan tujuan.
Kita berharap kepada Allah demi cinta kita kepada Allah. Kita takut kepada Allah Jalla wa'ala demi cinta kita kepada Allah. Jadi takut itu sarana, berharap pun sarana. Kenapa kita takut? Supaya semakin mencintai Allah. Kenapa kita berharap? Supaya kita semakin mencintai Allah. Itu syaratnya. Mengapa kita lemah rasa cinta kepada Allah? Karena kita lebih takut makhluk. Kita lebih takut makhluk. Itulah yang menyebabkan rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala mengalami krisis. Mengapa kita mengalami begitu lemahnya rasa cinta kepada Allah? Karena kita lebih berharap kepada makhluk, lebih mengandalkan makhluk. Makanya rasa cinta kepada Allah seringkali bermasalah, karena kita tidak bisa menjaga. Makanya ulama ahlus sunnah mengatakan beribadah kepada Allah dengan 3. Ususul ibadah 3. Asas ibadah 3. Cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan berharap kepada Allah. Siapa yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan tidak 3 asas ini, maka dia menyimpang. Ibadahnya pasti menyimpang. Kenapa? Karena ibadah itu, sebagaimana dikatakan para ulama, ibadah adalah ghayatul dhul ma'a ghayatul mahabbah. Karena ibadah itu cinta yang menghinakan. Kalau kita tidak beribadah dengan cinta, dengan harap dan takut kepada Allah, maka cinta kita pasti bermasalah. Pasti. Karena target kita dengan cinta, target kita dengan takut dan berharap adalah apa? Supaya kita semakin mencintai Allah dan menghinakan diri kepada Allah. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan hakikatul ibadah ad-dhul wal khudu', karena inti ibadah menghinakan diri kepada Allah. Itu inti dari ibadah kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah. Makanya doa ibadah terbaik. Tidak ada ibadah lebih baik daripada doa. Tapi ada Ustaz, jenisnya secara jenis sholat, iya. Tapi kan di dalamnya ada doa. Makanya sholat menjadi ibadah terbaik secara jenis, karena di dalamnya ada doa. Ada doa minta hidayah, ada doa di saat sujud, ada doa di akhir tasyahud. Jadi dia menjadi ibadah terbaik karena ada doa. Karena doa. Bukan karena sujud, bukan karena ruku, bukan karena baca Quran, tapi karena ada doa. Semakin kita menghinakan diri, ada amal yang membuat kita semakin menghinakan diri kepada Allah, maka itu menjadi yang terbaik. Al-Quran, kapan menghinakan diri? Kan konteksnya membaca kalamullah, kemudian juga kita berusaha memahaminya, mentadaburinya, nggak ada penghinaan di situ. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Penghinaannya mana? Tapi karena dia firman Allah, dia menjadi zikir terbaik. Tapi bukan inti ibadah. Bukan inti ibadah. Ihram, kenapa jadi rukun? Wajib ihram. Siapa yang berumrah dan berhaji tidak ihram, tidak sah. Mikot khilaf para ulama, rukun atau wajib. Kenapa? Karena ihram itu intinya menghinakan diri kepada Allah. Lepaskan pangkatmu, lepaskan jabatanmu. Anda bukan siapa-siapa. Pakai baju kain putih, tidak boleh pakai celana dalam. Ihram, labbaik Allah, menghinakan diri kepada Allah. Itu inti daripada umrah dan haji. Jadi pasti ada pada ibadah ada penghinaan diri. Semakin banyak unsur penghinaan diri kepada Allah, maka menjadikan ibadah itu menjadi terbaik. Menjadi terbaik. Makanya doa ibadah terbaik, karena langsung dia, ya Allah, minta, ngemis dia kepada Allah.
Makanya Allah ajarkan. Berapa banyak doa-doa Allah cantumkan di Al-Quran, supaya kita membaca doa yang doa itu Allah ajarkan bahwa doa itu adalah representasi daripada kehinaan diri kita kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbana la tuzigh qulubana. Kenapa Allah ajarin itu? Ya itu cara kita menghinakan diri kepada Allah. Nah, jadi tadi jelas tadi dalam surah Al-A'raf, ya. Jadi untuk memupuk rasa cinta dan menyempurnakannya adalah dengan takut dan berharap. Sekarang kita bahas berharapnya. Tinggalkan takut. Allah Jalla wa'ala dalam banyak ayat secara spesifik menyebutkan ayat tentang berharap kepada Allah. Al-Baqarah 218. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. An-Nisa 104. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Mereka berharap kepada Allah sebagaimana yang mereka harapkan. Apa? Mereka berharap kepada Allah dengan sesuatu yang tidak mereka harapkan. Al-Isra 57. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarju rahmatah wa yakhafuna 'adzaba inna 'adzab rabbika kana mahdhura. Mereka adalah orang-orang yang berdoa dan mengharapkan kepada Rabb mereka wasilah. Di mana wasilah yang lebih mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan mereka pula berharap kepada rahmatnya dan takut kepada azabnya. Sungguh azab Rabb kalian adalah sesuatu yang harus dihindari dan ditakuti. Surat Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, menegakkan salat, menginfakkan sebagian harta mereka di saat suka dan duka, atau dengan terlihat dan tersembunyi, mereka semua melakukan itu demi mengharapkan perniagaan yang menguntungkan, tijaratan lan tabur, mengharapkan perniagaan dari Allah yang menguntungkan. Jadi banyak ayat tentang roja, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekarang apa bedanya berharap dengan berangan-angan? Bahasa Arabnya ar-raja wa tamanni. Allah Subhanahu wa ta'ala ya menyebutkan ciri khas orang beriman berharap kepada Allah. Ciri orang-orang kafir berangan-angan kepada Allah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara ya tentang Yahudi. Surat An-Nisa 123, apa kata Allah? Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Kalian jangan berangan-angan seperti orang-orang Yahudi. May ya'mal su'an yujabihi, karena mereka berangan-angan hidup di dunia senang, di surga, di akhirat dapat surga. Di dunia santai-santai, lalu di akhirat dapat surga. Itu namanya angan-angan. Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Kalau kamu ingin dapat surga, kamu harus lelah. Gak ada orang santai-santai di dunia lalu dapat surga di akhirat. Ya ayyuhal insanu innaka kadih. Kadih itu lelah. Lelah. Kita harus lelah dengan salat. Kita harus lelah dengan puasa. Kita harus lelah dengan infak. Kita harus lelah dengan berjalan menuju majelis ta'lim. Kita harus lelah mendidik anak.
kita harus lelah memuliakan suami, taat pada suami, kita harus lelah ya untuk sabar terhadap orang-orang yang zalim.